Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dan ketemu lagi di dalam devotional message pada minggu ini yang saya beri judul Anchor of Hope atau Jangkar Pengharapan. Dan saya ambil dari ayat bacaan Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan, biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga. Saya sengaja baca dari terjemahan sederhana Indonesia, karena di sini lebih jelas daripada terjemahan yang biasa kita pakai. Dikatakan di sana bahwa pengharapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Ada 3 hal atau 3 poin yang saya akan bagikan saat ini mengenai jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang pertama, seperti yang kita tahu bersama secara fisik, jangkar yang digunakan pada sebuah kapal atau perahu itu hanya untuk menjaga posisi daripada kapal tersebut tetap berada di area yang dikehendaki. Jadi fungsi atau kegunaan daripada sebuah jangkar yaitu menjaga sebuah kapal untuk tetap berada di area yang dikehendaki, pada posisi yang dikehendaki. Sama halnya dengan jangkar pengharapan kita, yang untuk menjaga kita, memposisikan kita tetap berada di dalam area kehendak Tuhan. Dan jangkar pengharapan kita ini harus benar, supaya kita berada di dalam area kehendak Allah yang benar juga. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan harus benar, supaya jangkar pengharapan kita menjadi kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, bagaimana supaya jangkar pengharapan kita benar? Yaitu dengan cara menyelaraskan, membuat pengharapan kita selaras dengan firman Tuhan. Di dalam hal ini saya menganjurkan untuk setiap kita semua rajin membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tetapi memahami, mendapatkan pemahaman yang benar dari firman yang kita baca setiap hari. Karena pemahaman yang benar, pengertian yang benar membuat pengharapan kita juga menjadi benar. Sehingga pengharapan yang benar itu akan memposisikan kita di dalam kehendak Tuhan. Poin yang kedua adalah mengenai jangkar yang kuat dan aman. Semua jangkar ketika digunakan itu pasti tidak kelihatan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di dalam sebuah kapal atau sebuah perahu, ketika jangkar itu diturunkan ke dalam air atau ke dalam lautan tersebut, maka jangkar itu tidak akan kelihatan karena dia akan turun ke dasar laut. Nah, angin dan arus ombak yang berada di permukaan lautan tersebut akan menyingkapkan kekuatan daripada jangkar tersebut. Apakah jangkar itu terkait atau tertanam pada batu karang yang kuat, atau hanya terkait pada pasir? Jadi angin dan arus dan ombak yang ada di permukaan air menyingkapkan atau membuktikan kekuatan ketahanan daripada jangkar yang tidak kelihatan di dasar lautan tersebut. Apakah dia ada di pasir, tertanam di pasir, atau dia tertanam pada batu karang yang kuat? Kalau di pasir, maka hasilnya kapal atau perahu tersebut ketika ditiup angin atau dihantam ombak pasti berpindah, hanyut, tergeser. Tetapi kalau jangkar tersebut dia berada pada batu karang yang kuat, tertanam pada batu karang yang kuat, maka posisi kapal atau perahu tersebut tetap ada di area yang dikehendaki oleh sang nelayan. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa kita semua di dalam masa-masa seperti ini, penderitaan, kesengsaraan, tekanan tetap ada. Angin, arus, ombak, penderitaan, kesengsaraan, pencobaan, persoalan tetap ada. Itu membuktikan bahwa jangkar saudara dan saya, jangkar pengharapan saudara dan saya tertanam pada apa? Pengharapan kita ditaruh pada apa? Pasir atau batu karang?
pengharapan saudara ditaruh pada harta, uang, pekerjaan, ekonomi saudara, keluarga saudara, atau mungkin saudara menaruh pengharapan pada manusia, pada orang lain. Dan apakah itu akan memberikan kekuatan dan keselamatan bagi jiwa saudara? Mungkin saudara akan berkata bahwa saya menaruh pengharapan pada uang karena uang memberikan rasa kuat dan rasa nyaman dan rasa aman. Saya mau katakan buat Bapak Ibu bahwa kuat mungkin memberikan rasa nyaman, tapi belum tentu memberikan keamanan dan keselamatan. Bahkan saya menemukan bahwa arus kenyamanan adalah arus yang paling berbahaya buat kita semua. Karena kenyamanan adalah seperti arus yang diam-diam menghanyutkan kita, membuat kita terpindah atau tergeser daripada kehendak Tuhan. Dan ini sangat berbahaya kalau kita tidak mempunyai pengharapan yang benar. Satu-satunya pengharapan yang benar tertanam hanya pada batu karang yang sejati, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 4, yaitu pribadi Kristus. Batu karang itu ialah Kristus sendiri. Jadi kalau jangkar pengharapan kita tertanam atau terkait pada batu karang sejati itu, maka otomatis kita mendapat kekuatan, kita mendapat keamanan, kita mendapat keselamatan. Sehingga tidak kebetulan Yesus disebut sebagai juru selamat. Juru artinya orang yang ahli, cakap dalam sesuatu. Juru selamat artinya dia cakap, dia ahli, dan dia mampu untuk menyelamatkan saudara. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga mengenai jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yaitu jangkar tidak meniadakan atau menghalau angin, ombak, arus yang sedang menerpa kapal tersebut. Karena fungsi jangkar bukan untuk membuat angin, ombak, dan arus hilang atau dihalau, diusir. Tetapi jangkar hanya membuat posisi kapal tersebut tidak kemana-mana, tetap ada di area yang dikehendaki, walaupun sekalipun angin, arus, ombak tetap ada menerpa kapal itu. Apa maksudnya? Yaitu penderitaan, pencobaan, kesengsaraan tetap boleh ada dalam kehidupan kita, tapi kita juga tetap ada di dalam posisi yang benar, yaitu di dalam area kehendak Allah. Kita tetap ada di dalam tujuan Tuhan. Sehingga sangat penting, sekali lagi saya ulangi, saudara dan saya harus mempunyai pengharapan yang benar. Dan bagaimana mendapat pengharapan yang benar? Harus diselaraskan dengan firman Tuhan, supaya pengharapan atau jangkar itu kuat, aman, dan memberikan keselamatan. Mungkin Anda akan bertanya bahwa sampai kapan penderitaan ini saya harus lalui, saya harus alami. Saya akan bacakan sebuah ayat buat Bapak Ibu semua. Ayat yang terakhir diambil dari Roma pasal 5 ayat 3-5. Roma pasal 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa penderitaan itu memberikan ketekunan, ketekunan memberikan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang apa? Yang tidak mengecewakan. Jadi kalau Anda bertanya sampai kapan penderitaan dan kesengsaraan ini saya alami, sampai kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Dan saya sangat yakin sekali bahwa benar kalau firman Tuhan berkata tidak mengecewakan, pasti tidak mengecewakan buat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau bahwa pengharapan kita harus benar dulu, yaitu supaya kita tahan uji di dalam setiap kesengsaraan dan penderitaan yang kita sedang lalui atau kita sedang alami. Pertanyaan yang pertama yang kita bisa ambil untuk kita diskusi di komsel kita masing-masing dalam minggu ini, yaitu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang nanti bisa dipakai pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah ada kenyamanan atau penderitaan di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda hanyut dan tergeser dari kehendak Tuhan? Apakah ada kenyamanan atau penderitaan di dalam kehidupan Anda yang membuat Bapak Ibu hanyut,
dan kemudian tergeser dari kehendak Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah pengharapan Bapak Ibu yang terdalam telah diselaraskan dengan firman Tuhan? Ya, apakah pengharapan Anda yang paling dalam sudah diselaraskan dengan firman Tuhan? Dan kita harus tahu bahwa bukan firman Tuhan diselaraskan dengan kehendak atau pengharapan kita, tetapi pengharapan kita lah yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Jadi itu dua pertanyaan buat kita dalam minggu ini. Kita bisa pakai untuk bahan diskusi dengan kaum sel kita atau sel grup kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.